Pagi guys, saudara-saudara semua, selamat datang di channel Matsani. Pagi ini saya berada di Jakarta Kota. Di sana 5 kilo dari sini stasiun kota, 1 kilo dari sini Glodok, dan ke sana ke pusat kota Jakarta. Pagi ini kita akan bahas tentang filsafat, ngaji filsafat. Puncak dari pemikiran tertinggi namanya filsafat, dari kata filosofi yang artinya cinta kebijaksanaan. Jadi seseorang yang harusnya berfilsafat, dia akan mengetahui kebenaran. Tapi filsafat ini ibarat gunung, adalah mendaki gunung, dan kalau berhasil maka akan sampai puncaknya. Para ahli teologi seperti Imam Nawawi, ahli-ahli hadis mengharamkan filsafat. Tapi Al-Ghazali berfilsafat dengan melawan filsafat, mempertahankan doktrin dengan berfilsafat. Ibnu Arabi, Al-Farabi, dan ahli-ahli pikir membolehkan, jadi tidak mengharamkan. Jadi para ahli-ahli berbeda pendapat tentang mengkaji filsafat. Filsafat kalau benar, dengan tuntunan yang benar, bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, mengenalkan Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha tinggi, di mana kita akan mengenal zat yang sejati, sehingga kita akan bisa berpikir benar, memutuskan sesuatu dengan benar, beragama bukan ikut-ikutan, tapi beragama karena adanya yaitu pemikiran yang mendalam. Maka di dalam filsafat ini kita harus hati-hati. Ibaratnya orang mendaki harus mencari jalan yang tepat sehingga kita akan sampai di puncak tersebut. Yaitu puncaknya dari filsafat yaitu memikirkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu memikirkan zat yang tak terbatas. Di mana zaman dulu filsafat dimulai dari dialektik itu dialog, yaitu pertanyaan yang kemudian dibalas dengan pertanyaan, seperti apakah dunia ini ada yang menciptakan, seperti itu. Maka inilah pertanyaan, apakah dunia ada yang menciptakan? Tentunya orang awam akan menjawab pasti ada. Tapi orang-orang filsafat kemudian naik. Kemudian yang menciptakan siapa? Tuhan misalkan. Maka ateis memanfaatkan filsafat. Lalu Tuhan yang menciptakan siapa? Ini sebuah pertanyaan. Maka seorang ateis sudah menyimpulkan bahwa Tuhan itu tidak ada. Tapi kalau dibalik, apakah dunia ini tidak ada menciptakan, dia juga tidak dapat menjawab. Maka dalam filsafat dibatasi oleh akal. Akal ini ibarat cermin, Tuhan ini ibaratnya matahari. Bahwa Tuhan itu zat yang tak terbatas. Kemudian cermin ini adalah pantulan dari matahari, sehingga seberapapun cermin, segede cermin, tidak akan bisa menyerap, yaitu sempurnanya matahari, tak terbatasnya matahari. Inilah. Jadi dalam berfilsafat, saya membatasi bahwa sesuatu yang tak terbatas itu adalah zat yang tidak bisa dimasukkan dalam akal. Akal seperti cermin yang akan bisa menyerap sesuatu yang terbatas, pantulan saja. Manusia punya ilmu, itu adalah pantulan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Alim, sehingga pantulan Al-Alim itu cuma sedikit di otak kita. Seperti matahari yang menyinari bumi, berapa kilometer yang disinari bumi, maka pantulan itulah, pantulan cermin yang kita dapat, itulah namanya ilmu yang kita serap.
Sehingga kalau kita bertanya apakah Tuhan itu ada yang menciptakan, kita tidak bisa menjawabnya. Nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjawabnya di akhirat. Ketakterbatasan Allah akan bisa diterima di akhirat setelah otak kita ini di-upgrade menjadi tak terbatas. Inilah akal. Akal tidak bisa menjawab sesuatu yang tak terbatas, tapi akal bisa menjawab dengan simbol-simbol. Maka pertanyaan-pertanyaan tersebut namanya dialektik. Dialektik itu suatu pertanyaan yang dibalas dengan pertanyaan, disempurnakan kemudian oleh orang ahli-ahli dengan tesis antitesis, yaitu dikemukakan oleh Hegel. Orang Friedrich Hegel menyimpulkan bahwa filsafat itu akan menurunkan dengan ilmu namanya tesis dan antitesis. Nah, demikianlah, ini sedikit. Maka akal ini sifatnya relatif. Relatif itu apa? Relatif itu tidak ada kebenaran mutlak dalam berfilsafat. Maka kalau hati-hati, kalau orang bermain filsafat, maka semuanya akan dianggap relatif. Agama Islam dianggap relatif, dianggap yaitu benar bagi pemeluknya. Begitu juga agama Kristen akan dianggap benar oleh pengikutnya. Inilah filsafat. Maka kebenaran mutlak itu bagaimana? Kebenaran mutlak itu menurut Hegel adalah tesis dan antitesis digabungkan maka menjadi sintesis. A dan B jadinya C. Nah, ini pagi ini pengantar filsafat akan kita mulai bagaimana kita dengan mengetahui banyaknya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita dimulai supaya berfilsafat benar, dimulai bahwa akal ini adalah pancaran dari Allah, seperti cermin yang tidak akan bisa membahas sesuatu yang tak terbatas. Dan akal ini adalah sedikit, yaitu hanya menerima sedikit dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau akal ini membahas ketakterbatasan Allah, tidak akan mungkin. Seperti ateis ketika membahas apakah Tuhan ini ada yang menciptakan, jawabnya akal tidak bisa mampu menjawabnya. Karena Tuhan itu tak terbatas. Dan kemudian inilah kebenaran akal. Dan manusia nanti kita akan bahas tentang kebenaran yang lain. Di dalam diri manusia ada rasa, ngaji rasa. Di dalam diri manusia ada nafsu yang mengikuti rasa tersebut. Di dalam manusia ada rohaniat yang akan kita bahas selanjutnya. Oke guys, selamat pagi semua. Selamat datang di channel Matsani yang akan membahas ilmu pengetahuan tentang manusia, tentang alam, tentang agama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.